Kalau air yang banyak, kejatuhan najis dan berubah airnya karena najis itu. Kemudian perubahannya hilang dengan sendirinya. Contoh, saya punya air 3 kula, kejatuhan kotoran binatang. Kemudian air itu berubah, karena efeknya kotoran. Kemudian saya biarkan. Ternyata setelah saya biarkan, perubahan itu hilang dengan sendirinya. Paham ya? Nggak saya tambahi air, nggak saya pindah airnya, nggak saya kasih apa-apa, ternyata perubahannya hilang-hilang sendiri, jadi normal lagi. Maka bagaimana? Air ini kembali menjadi suci. Atau yang kedua, saya punya air Habib, bak saya ini isinya 3 kula. Asalnya airnya 2 kula, ya, kena najis, berubah airnya. Terus saya tambahi air. Terus saya tambahi air sampai kebek, sampai meluber-luber, sampai perubahan itu hilang jadi normal kembali. Karena barokahnya ditambahi air. Maka bagaimana? Air yang asalnya najis berubah menjadi suci. Ya, kenapa? Karena perubahannya sudah hilang karena ditambahkan air. Meskipun air yang dipakai itu adalah air yang mustakmal atau air yang mutanajis. Paham ya? Jadi gini, ini penuh dengan permisalan-permisalan ya. Karena kalau kita nggak pakai misal, mungkin sampean agak bingung. Ya, saya punya air. Ya, saya punya air. Ukurannya 3 kula, ya. Berarti air banyak kan begitu, nggih? Berarti banyak. Ternyata air itu kejatuhan najis. Karena kejatuhan najis memberikan perubahan, ya, rasa, bau dan warnanya berubah. Kemudian saya kepingin air ini jadi suci lagi. Saya tambahi air. Ya. Airnya saya kasih air lagi. Karena saya kasih air lagi, airnya sampai meluber. Dan asalnya air itu sudah berubah, hilang perubahannya karena sudah saya tambahi air. Maka kalau sudah kembali menjadi normal, air yang tadinya mutanajis kembali menjadi suci dan bisa kita pakai untuk wudhu, bisa kita pakai untuk mandi besar. Meskipun air yang saya pakai itu air yang mustakmal, bekas daripada bersuci. Air mustakmal itu apa? Air yang sudah kita pakai untuk wudhu, air atau air yang sudah kita pakai untuk mandi besar. Air yang seperti itu nggak bisa kita pakai untuk bersuci lagi. Meskipun yang kita pakai air itu, ya, kita siram kepada air yang lebih dari 2 kula dan hilang perubahannya, maka air ini kembali menjadi suci. Atau air yang kita pakai adalah air yang mutanajis. Saya punya air 1 timba, Beb. Airnya nggak sampai 2 kula. Kemudian kena najis, otomatis menjadi mutanajis. Saya punya bak mandi 3 kula, kena najis, berubah. Saya ambil najisnya, saya buang, masih ada perubahannya. Saya tambahkan air yang dari yang dari wadah tadi, ya. Saya siramkan ke baknya. Meskipun air ini air mutanajis, saya siram dan ternyata setelah saya siram perubahannya hilang, maka air ini menjadi suci lagi, ya. Bisa kita pakai mandi besar, bisa kita pakai untuk wudhu. Wallahu a'lam. Bisa